Ya, sekarang saya akan meminta pihak dari kepolisian untuk memberikan hak jawabnya. Saya akan berbincang langsung dengan Kombes E. Zulpan, Kabid Humas Polda Sulsel. Selamat malam, Pak Zulpan. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Pak Zulpan, informasi ini sudah viral di mana-mana dan sampai bikin tagar percuma lapor polisi. Sekarang saya minta statementnya dari aparat kepolisian bahkan juga Polda Sulsel. Benar bahwa kasus ini bisa akan dibuka kembali, Pak, dengan syarat bukti baru diajukan, begitu? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam kepada narasumber yang lain. Selamat malam dan hormat kepada Pak Beni sebagai senior kami. Jadi saya izin memberikan penjelasan ya. Yang pertama memang benar kasus ini pernah dilaporkan dalam bentuk pengaduan tanggal 9 Oktober 2019 oleh ibu korban. Di mana ibu korban melaporkan ketiga anaknya dilakukan pencabulan atau kekerasan seksual oleh ayah kandungnya atau suaminya yaitu berinisial SA. Kemudian dengan adanya laporan itu tentu Polres Luwu Timur ya penyidik ini langsung merespon ya menerima laporan. Kemudian karena ini laporannya adalah terkait dengan perbuatan pencabulan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, karena ketiga anaknya ini usianya ini masih di bawah 10 tahun, satu 7 tahun pada tahun itu ya 2019, kemudian yang satu 5 tahun dan 3 tahun. Nah kemudian kita tentunya untuk mengetahui dan juga membuktikan bahwa betul terjadi kasus kekerasan seksual ataupun pencabulan ini, kita memerlukan langkah-langkah dalam rangka pembuktian. Di antaranya adalah visum. Ya. Visum kita lakukan, tentunya visum ini yang pertama di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, ya. Begitu kita menerima laporan, visum kita lakukan di Puskesmas Malili. Hasil daripada visum tersebut, ya, bahwa menerangkan tidak terjadi adanya tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada ketiga anak tersebut, ya, tidak ada kerusakan kepada organ intim ketiga anak tersebut. Nah ini adalah hasil visum pertama. Kemudian pada saat visum pun, ya ini perlu saya sampaikan, ini visum sudah didampingi juga oleh ibu korban. Termasuk juga pada saat kita menerima pengaduan ini, kita juga memberikan pendampingan, yang itu kita mintakan kepada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Jadi kalau ada anggapan tidak ada pendampingan, ini keliru ya. Dari awal penanganan kasus ini ya sampai dengan terbitnya SP3 ini dilakukan pendampingan secara intens. Bahkan pada saat visum et repertum yang kedua ya sebagai pembanding yaitu di Kota Makassar di Rumah Sakit Bayangkara, ini juga dilakukan pendampingan oleh Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar ya. Hasil daripada visum di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar juga hasilnya adalah sama dengan di visum pertama, yaitu tidak terjadi adanya tanda-tanda kekerasan, tidak adanya kerusakan organ vital pada alat kelamin ketiga anak tersebut, ya, baik yang perempuan 2 orang maupun laki-laki 1 orang, ini tidak ada. Sehingga hasil visum ini tidak mendukung ya untuk kasus ini dinaikkan prosesnya ke proses penyidikan ya. Jadi sehingga dengan hal tersebut ya penyidik Polres Luwu Timur ya melakukan gelar perkara. Baik. Namun sebelum itu pun kita memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada keluarga korban. Pak Zulpan. Nah hasil gelar ya. Pak Zulpan, oke kita bahas satu persatu ya Pak ya, ada karena banyak hal yang ingin kita bahas di malam hari ini. Kalau permasalahan visum Pak, dikatakan dari pihak LBH yang melakukan visum tidak bisa membaca dengan perspektif korban perkosaan dalam melihat bukti-bukti penentu apakah terjadi perkosaan atau tidak. Atau mungkin seperti ini Pak, memang sudah menjadi permasalahan umum kalau kasus pemerkosaan visum dilakukan jauh hari dari peristiwa pemerkosaan atau pelecehan itu terjadi. Sehingga bukti nyata ini memang sangat tidak bisa terlihat jelas. Nah, visum yang dilakukan aparat kepolisian berapa hari setelah peristiwa hari H dilakukan pemerkosaan Pak? Jadi begini ya, ini perlu juga saya berikan pemahaman, khususnya kepada LBH. Mungkin LBH dengan latar belakang hukum tentunya paham bahwa visum dalam proses tindak pidana atau kasus pidana, itu permintaan visum hanya bisa dilakukan atas permintaan penyidik yang menangani.
Jadi tidak ada visum tandingan atau visum yang dibuat sendiri. Dalam proses pidana penanganan satu kasus, visum itu hanya bisa dimintakan oleh penyidik dalam rangka ya untuk membuat terang suatu kasus. Ya, inilah yang kita lakukan. Kita melakukan 2 kali visum. Ya, jadi termasuk yang pertama di Malili, ya di Luwu Timur, itu pada saat kita menerima laporan pengaduan daripada ibu korban. Itu pun pada saat melakukan visum, ini didampingin oleh orang tuanya ya ibunya. Kemudian juga sudah di situ bergabung dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Ya ini karena kenapa kita berikan pendampingan? Karena ini adalah terkait dengan anak-anak di bawah umur, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, ini kita lakukan seperti itu ya. Baik. Oke, kalau Pak Zulpan mengenai poin tadi sebelumnya sempat dikeluhkan oleh LBH, kenapa dipertemukan Pak antara korban dan terlapor di sini? Dikatakan KPAI nggak boleh, ini bagaimana Pak Zulpan menanggapinya? Ya, begini ya. Jadi kita tidak mempertemukan di awal ya, tetapi kita dari awal kasus ini dilaporkan, ya anak-anak ini sudah dalam pendampingan daripada unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya, baik di Kabupaten Luwu Timur maupun Kota Makassar. Kemudian karena hasil 2 visum ini tidak membuktikan adanya kekerasan seksual ya, seperti yang dilaporkan oleh ibu korban, kemudian ini dilakukan asesmen oleh PP2A Kabupaten Luwu Timur ya, di mana pada asesmen tersebut tidak ditemukan trauma kepada anak ini. Ya, kemudian dan ini dicobakan pada saat dipertemukan dengan orang tuanya atau bapaknya, ini juga responnya positif ya, tidak ada ketakutan, bahkan menghampiri dan minta dipangku oleh bapaknya. Ini dilakukan setelah tahapan 2 kali visum ini tidak ada bukti yang mengarah ke tindakan kekerasan seksual ya, seperti itu. Oke, Pak Zulpan ditahan dulu. Sekarang saya akan minta pendapat dari KPAI mengenai kedudukan visum di sini. Mbak Rita, kalau melihat dari kasus-kasus yang mungkin ditangani oleh KPAI, kalau sudah begini Mbak Rita, 2 hasil visum dari penyidik tidak ditemukan adanya pemerkosaan. Nah ini ada harapan atau tidak untuk kasus ini Mbak Rita? Ya, sebenarnya kan kita menghormati proses dan kepolisian juga terbuka jika ada novum baru. Yang perlu kita ingat, kasus-kasus kekerasan seksual itu kan levelnya beragam Mbak ya, mulai dari pelecehan sampai yang menimbulkan luka. Nah, kalau terkait dengan situasi korban, tidak semua korban itu juga memahami bahwa itu adalah kekerasan seksual atau pelecehan dan seterusnya. Jadi ini memang betul-betul membutuhkan keahlian gitu ya. Kalau tadi saya runut begitu, ini kan memang perlu kehati-hatian begitu ya. Dengan bantuan mudah-mudahan ada novum baru gitu ya. Kalau memang betul ada novum baru maka kasus ini harus dibuka. Karena memang kalau pelecehan seksual kan juga belum tentu anak-anak di usia segitu dia memahami. Ini juga menjadi bagian yang tidak mudah. Makanya kemudian kita sepakat dengan Pak Beni nanti dilihat kembali, kita dukung kalau memang ada novum baru ya kita harus buka kasus ini gitu. Karena kalau pelecehan seksual itu kan tipis sekali Mbak ya. Kepada anak dan seterusnya, dan ini ada 3 anak begitu. Oke, mungkin saya kembali juga ke Mbak Tiwi dari LBH. Pak Zulpan dari Polda Sulsel ini menegaskan bahwa hasil visum yang dimiliki oleh LBH itu sebenarnya tidak bisa menjadi hal yang menguatkan karena hasil visum itu ya dari penyidik. Ini bagaimana Mbak Tiwi? Ya iya dong Bu Mbak Caca, karena memang yang kami punya tuh dokumen pendukung untuk rekomendasi kami kepada penyidik ketika perkara ini dibuka untuk digali kembali. Kami memang tidak punya kewenangan yang sama dengan penyidik. Kami kan tidak punya kewenangan yang diberikan undang-undang seperti polisi ya untuk memanggil saksi, memeriksa ahli dan meminta surat itu. Jadi yang kami punya tuh petunjuk yang bisa ditindaklanjuti ketika perkara ini dibuka. Jadi sikap kami sama, buka dulu perkaranya, dilakukan penyelidikan, silahkan tindaklanjuti penyidik. Oke, baik. Dan mungkin nanti saya juga akan bertanya mengenai hasil asesmen ya. Kalau sampai saat ini Mbak Tiwi, kondisi dari korban ini seperti apa? Gerak-geriknya, apakah menunjukkan tanda-tanda punya luka secara psikologis atau trauma?
Oke, soal asesmen psikologis itu dilakukan pada Desember 2019 oleh psikolog Makassar. Itu dari P2TP2A Kota Makassar. Jadi penanganan P2TP2A Kota Makassar itu baru dilakukan setelah perkara ini dihentikan. Gitu. Jadi belum ada pendapat atau keterangan ahli dari P2TP2A Kota Makassar yang masuk di dalam berkas penyidikan. Nah, kemudian di dalam asesmen tersebut, psikolog menemukan bahwa terhadap para anak, ini keterangannya sama, kekerasan seksual terjadi kepada mereka, kemudian pelakunya lebih dari satu. Jadi ada 2 pelaku lain. Nah, di dalam berkas perkara penyelidikan, itu tidak ada. Jadi ya, tidak ditemukan oleh penyidik. Nah, karena itu juga menurut kami alasan kenapa kasus ini harus dibuka kembali. Karena proses penyelidikan gagal menemukan fakta bahwa terjadi kekerasan terhadap anak dan pelakunya bahkan 3 orang. Baik. Ya. Soal pendampingan satu lagi, Mbak. Nah, yang tadi disebutkan Pak Zulfan, ada pendampingan memang dari P2TP2A. Memang layanan itu terregistrasi di P2TP2A Luhut Timur. Tetapi untuk pendampingan dalam proses berita acara interogasi itu tidak didampingi oleh P2TP2A Luhut Timur. Bahkan ibunya juga tidak mendampingi. Nanti setelah berita acaranya dicetak, baru ibunya tanda tangan. Dan bahkan itu tidak boleh dibaca. Gitu. Ya, oke. Nanti Pak Zulpan akan menjawab ini dengan tuntas, tapi mungkin saya terakhir kepada Pak SF. Pak SF terakhir bisa memberikan statement kepada masyarakat seperti apa? Karena mungkin kalau kita di akal sehat saya sebagai ibu, mungkin apalah maksudnya seorang ibu mengungkap hal ini kepada publik, ada dugaan pemerkosaan kepada anak kandungnya sendiri gini. Dengan motif apa? Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat. Sehingga kemudian menguatkan bahwa dugaan adanya kasus pemerkosaan. Nah, bisa kemudian ditanggapi Pak SF. Terima kasih. Terkait mengenai pengaduan ini, saya mungkin berpikir mungkin masih ada masalah-masalah dendam terkait gugatan cerai yang pernah saya ajukan sampai saya bercerai. Baik. Sehingga saya dilaporkan melakukan itu. Yang jelasnya saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan, tidak pernah mempengaruhi aparat, dan saya masih bingung sekarang di mana saya dituduhkan melakukan dan kapan. Nah, dan yang menjadi juga pertanyaan saya, kenapa di di P2P Kota Makassar, sementara Kota Makassar dengan Luhut Timur itu setingkat. Kenapa yang menangani itu kok tingkat Kota Makassar, sementara ini Luhut Timur dengan ini setingkat, satu kota satu kabupaten. Baik. Bukan ditangani oleh provinsi. Ya. Untuk masyarakat ya janganlah langsung menjustik seseorang bahwa dia melakukan ini. Ya. Pelajarilah dulu, datanglah ke Luhut Timur, mempertanyakan ke pemerintah daerah, ke masyarakat, bagaimana tingkah laku saya, dan pertanyakan pula bagaimana tingkah laku mamanya. Coba tanya-tanya, termasuk LBH datang ke Luhut Timur. Baik, Pak SF. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita harap kasus ini bisa jelas ya Pak SF. Mungkin saya juga terima kasih kepada Mbak Rita dari KPAI. Tapi masih saya akan menggali hal ini khususnya dari Pak Zulpan, dari Polda di sini. Dan mungkin apakah saya juga akan bertanya kepada Dr. Danardi. Mungkinkah kemudian berbohong ini hanya karena lain? Ini kasus dugaan pemerkosaan, ini kan sesuatu yang luar biasa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.